wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Madinah Pokjawas Jakarta Selatan. Kali ini kami akan membahas satu topik dari kurikulum Merdeka, yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini pembahasan pada mengelola proyek profil, mengelola asesmen dan pelaporan hasil proyek, dan evaluasi, refleksi, serta tindak lanjut. Bagaimana kita mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Kita mulai, ada 3 tahapan di sini, yaitu tahap awal. Kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Apa sih pertanyaan pemantik? Ya. Pertanyaan pemantik yaitu pertanyaan yang dapat memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga peserta didik terpancing untuk mengeksplor apa yang akan dijadikan sebuah proyek. Nah, pertanyaan pemantik ini biasanya berupa pertanyaan terbuka. Salah satu contoh dari pertanyaan pemantik ini yaitu misalnya pada topik pengolahan sampah, ya. Kemudian dibuatlah pertanyaan pemantik oleh pendidik atau dalam hal ini fasilitator, ya. Apakah kamu tahu setiap sampah yang kita produksi sehari-hari berakhir di mana? Sehingga dengan adanya pertanyaan tersebut, peserta didik merasa ingin tahu dan mengeksplor tentang pertanyaan tersebut. Kemudian setelah kita melakukan dengan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, ya, langkah selanjutnya yaitu mengoptimalkan pelaksanaan proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita bisa lakukan dengan membangun ikatan kepada peserta didik. Jadi dalam hal ini fasilitator bisa seakan menjadi teman dengan peserta didik. Kemudian memberi tantangan secara bertahap, yaitu memecahkan tahapan kegiatan dengan menyesuaikan tingkat kesulitannya. Si fasilitator bisa mendampingi aktivitas yang dilakukan peserta didik dari mulai yang mudah terlebih dahulu, kemudian yang sedang sampai pada yang sulit. Kemudian yang ketiga, memelihara rasa ingin tahu. Peserta didik bisa diajak membuat daftar pertanyaan mengenai hal-hal yang ingin mereka ketahui. Kemudian yang berikutnya yaitu melakukan refleksi secara terbuka. Melakukan refleksi ini dengan tujuan dapat memberikan umpan balik agar peserta didik dapat terus meningkatkan upaya belajarnya. Kemudian yang keempat, untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka fasilitator harus mendampingi, diberikan pendampingan kepada peserta didik, kemudian pengulangan sampai pada pembiasaan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yaitu menyediakan ruang dan kesempatan untuk berkembang. Misalnya dengan saling komunikasi, kemudian berpendapat dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu membudayakan nilai kerja positif. Bisa kita contohkan di sini yaitu bagaimana pentingnya mengasah kemampuan memiliki kebanggaan dan sebagainya, ya, atau bisa juga misalnya dengan saling komunikasi dan berpendapat. Si peserta didik saling berkomunikasi dan berpendapat dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu memastikan aktivitas secara berkesinambungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain harus berkesinambungan. Kemudian yang berikutnya yaitu atau tahapan terakhir yaitu menutup rangkaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Bagaimana menutupnya? Menutupnya yaitu dengan misalnya bisa kita lakukan dengan pameran, kemudian presentasi, kemudian pertunjukan, aksi nyata, ataupun kampanye. Nah, ini disesuaikan dengan kegiatan proyek yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Disesuaikan dengan proyek tersebut, apakah kita di akhir menggunakan pameran, ya, kemudian bisa juga hanya presentasi atau juga bisa berbentuk pertunjukan, ya, dan sebagainya.